Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Rayyan dari 10 TKJ 4 akan mempresentasikan sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3002 Masehi sampai 1300 Masehi. Ada yang mengatakan sekitar tahun 1500 Masehi. Agama ini tumbuh bersama dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa Momader yang masuk India dari Asia Tengah melalui celah Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, penduduk Asia, India, dan termasuk dalam kategori ras asteroid. Zaman Weda 1500 Masehi. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak di lembah Sungai Sidhu sekitar 2500 sampai 1500 Masehi setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Dekkan. Bangsa Arya memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa serta Agni. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori Waisa. Teori ini ditemukan oleh N. J. Crom, didasarkan pada asal bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India, kasta Waisa. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Selanjutnya mereka aktif melakukan hubungan sosial tidak saja dengan masyarakat Indonesia secara umum, tetapi juga dengan pemimpin kelompok masyarakat. Lewat interaksi itu mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Teori Waisa diragukan kebenarannya jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan. Pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan seperti di pelabuhan atau di pusat kota yang ada di dekatnya. 2. Teori kesatria. Menurut teori kesatria yang ditemukan Vedeka Bodh pada masa lampau di India, sering terjadi perang antar golongan. Prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama. 3. Teori Brahmana. Menurut teori yang ditemukan J. C. Van Leur ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka, sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. 4. Teori arus balik. Menurut teori yang ditemukan oleh G. Godes ini, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai
kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sebaliknya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Banyak orang lebih meyakini teori arus balik masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Pada akhir abad 5, seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah sekarang. Pada akhir abad 7, Tising, penziarah Buddha dari Tiongkok, berkunjung ke Pulau Sumatera. Kala itu disebut Srawabuni, tempatnya kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahwa ajaran Buddha diterima luas oleh rakyat dan dengan Sriwijaya sebagai pusat penting pembelajaran ajaran Buddha. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Bahasa dan tulisan. Masuknya bahasa India, kebudayaan Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara, mengenal dan mempraktikkan tradisi tulisan. Budaya tulisan itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa, yaitu jenis tulisan yang ditemukan juga di wilayah India bagian selatan. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Adapun bahasa Sanskerta tidak berkembang di seperti pusat Pallawa. Menyebabkannya adalah bahasa Sanskerta digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu lingkungan istana dan oleh Brahmana dalam upacara keagamaan. Prasasti. Prasasti dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan atau catatan tentang sebuah peristiwa. Di antara peringatan atau catatan sebuah peristiwa di antara berbagai sumber sejarah kuno di Indonesia seperti naskah dan berita-berita asing. Dunia penelitian masa lampau. Selain membangun unsur pengalaman, prasasti mengungkap sejumlah nama dan alasan. Prasasti tersebut dikeluarkan. Hampir semua prasasti pada masa kerajaan Hindu juga mengubahnya karya sastra sejak zaman kerajaan Kediri menggunakan huruf Pahlawa. Meski sebagian berisi pujian terhadap raja dan beberapa lainnya berisi tentang silsilah suatu tokoh, untang pintung, dan kutukan atau sumpah. Sebagai besar prasasti yang ditemukan di Indonesia berisi tentang Sima, yaitu tentang perpindahan hak, pengumpulan pajak dan imbalan, dan pemberian jasa pada lembaga agama. B. Kitab. Dalam perkembangannya, pengenalan bahasa dan tulisan memungkinkan pujangga Nusantara melahirkan karya-karya sastra berikut. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat juga mitos. Pada masa Hindu Buddha, biasanya kitab ditulis di atas daun lontar. Kitab dapat dikategorikan sebagai karya sastra kuno yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau kesusastraan tertua, lahir pada masa kerajaan Mataram kuno. Kitab terkenal adalah Sang Hyang Kamayakingkang oleh Samabara Suryawanasya. Kitab ini menjelaskan tentang ajaran Buddha, aliran Tartayana. 2. Tahap Buddha kedua, lahir pada masa kerajaan Kediri. Pada tahap ini lahir karya sastra besar Arjuna Wiwahaya yang ditulis oleh Empu Kanwa. Kristiana
yang ditulis oleh Empu Dramajaya dan Brayayuda yang ditulis oleh Empu Seda dan kemudian diselesaikan oleh Empu Panulu. 3. Tahap ketiga yaitu kesusastraan yang lahir pada zaman Majapahit. Pada tahap ini lahir kitab Nagaketra Dagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Dari kitab inilah kita banyak mengetahui tentang kehidupan masyarakat pada zaman Majapahit dan silsilah dari para leluhur. C. Manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra, sihir, dan resep obat-obatan. Sekian dari saya, Ibnu Royan. Terima kasih.